Pejuang PTN 2021. Di video kali ini Kak Christine mau update info untuk pendaftaran mandiri PTN Universitas Sumatera Utara atau seleksi USU ya. Nah, kita bisa buka di laman seleksi.usu.ac.id. Nah, di sini kita bisa lihat pendaftaran online itu berlangsung dari tanggal 7 sampai 30 Juni 2021. Jadi buat kalian yang belum daftar mandiri, masih bingung pilih yang mana, di USU masih bisa ya. Lalu pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer itu diselenggarakan tanggal 4 sampai 9 Juli 2021. Pengumuman hasilnya itu tanggal 17 Juli 2021. Di sini terbagi dua, ada pengumuman hasil SMM di tanggal 17 Juli dan juga SPMPD di tanggal 22 Juli 2021. Ya, kita lanjut ya. Di sini ada persyaratan pendaftarannya. Bagaimana persyaratan pendaftarannya? Persyaratannya di sini mengikuti ujian seleksi mahasiswa mandiri yang disebut SMM dan seleksi penerimaan mahasiswa program diploma SPMPD. Jadi terbagi dua ya, untuk yang sarjana namanya SMM, untuk yang diploma namanya SPMPD. Yang pertama, bagi lulusan SMA atau SMK atau MA atau sederajat dan paket C di tahun 2019-2020 harus memiliki ijazah. Yang kedua, bagi lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat dan paket C tahun 2021 telah memiliki surat keterangan lulus atau SKL. Ya. Lalu yang ketiga, peserta seleksi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran program studinya. Ini untuk persyaratan pendaftarannya. Ya, berikutnya di sini kita bisa lihat panduan pendaftarannya. Untuk panduan pendaftarannya, prosedur pendaftaran harus mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, peserta merupakan lulusan SMA ya, tahun 2019, 2020 dan 2021. Yang kedua, peserta melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan virtual account atau VA. Peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran menggunakan virtual account melalui teller atau bank atau mobile banking atau internet banking. Yang berikutnya, peserta melanjutkan pengisian biodata melalui web seleksi.usu.ac.id. Berikutnya, peserta mengisi biodata secara jujur dan benar di halaman pendaftaran. Lalu, peserta mendaftarkan nomor induk siswa nasional atau NISN. Setiap NISN hanya dapat digunakan satu kali. Nah, ini diperhatikan ya. Hanya dapat digunakan satu kali untuk satu NISN. Setiap peserta hanya bisa ujian satu kali saja. Lalu peserta mengupload pas foto yang berukuran 400 x 600 pixel dengan ukuran maksimal 500 KB. Nah, ini ada contohnya ya, seperti ini ya. Lalu berikutnya, peserta yang fotonya tidak sesuai dapat dikeluarkan oleh pihak panitia dan dibatalkan. Nah, hati-hati ya. Tidak dibenarkan jika foto berbeda dengan si peserta atau menggunakan calo ya. Lalu peserta mencetak kartu tanda peserta dengan posisi kertas potret berukuran A4. Potret berarti dia tegak lurus ya. Ukurannya A4. Lalu kartu tanda peserta berisikan tentang nomor peserta, pas foto peserta dan waktu ujian, juga lokasi ujian dan pilihan program studi. Lalu peserta menyimpan kartu tanda program studi. Dapat juga mencetaknya kembali sesuai dengan batas yang ditetapkan. Lalu peserta dapat meninjau lokasi ujian 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Jadi kalian bisa survei dulu ya 1 hari sebelum pelaksanaan ujian, agar kalian bisa mengerti cara mengatur estimasi waktu supaya tidak terlambat ya.
Lalu peserta wajib membawa kartu tanda peserta pada saat pelaksanaan. Panitia berhak mengeluarkan peserta yang tidak membawa kartu tanda peserta. Ini warning banget ya, penting banget ini. Lalu berikutnya, kita lihat alur pendaftarannya. Alur pendaftarannya, pertama di sini kita membuat akun dulu melalui seleksi.usu.ac.id. Setelah itu yang kedua kita mendapatkan virtual account ya. Lalu berikutnya kita lihat yang ketiga. Yang ketiga melakukan pembayaran menggunakan virtual account, bisa melalui teller, ATM, mobile banking ataupun internet banking. Yang keempat menyelesaikan pengisian biodata, yaitu di seleksi.usu.ac.id. Lalu berikutnya yang kelima melakukan konfirmasi pendaftaran ya. Jadi setelah itu kalian konfirmasi pendaftaran, ini contohnya ya. Lalu yang keenam mencetak kartu tanda peserta. Perhatikan ya, tadi kartu tanda peserta bisa dicetak dengan waktu yang ditentukan dan ini penting, wajib kalian bawa. Jika kalian tidak bawa kartu tanda peserta maka kalian tidak diperkenankan untuk boleh mengikuti ujian ya. Lalu biaya pendaftaran. Berapa sih biayanya? Nah, kita lihat di sini. Untuk SMM IPA biaya pendaftaran 650. Begitupun juga untuk SMM IPS 650. Tapi kalau untuk IPC ya, campuran IPA dan IPS 750.000. Nah, untuk SPM PD IPA berarti D3 ya, atau diploma IPA itu biayanya 500.000. Untuk SPM PD IPS biayanya 500.000. Untuk SPM PD IPC 600.000 ya. Tadi bedanya SMM dengan SPM PD, bedanya di sarjana dengan di diploma ya. Oke, kita lihat ya. SMM IPA 650.000 biayanya 3 pilihan prodi IPA ya, atau tiga pilihan prodi IPA ini bisa 3 pilihan prodi di D3 IPA juga ya. Seperti ini, bisa 3 pilihan prodi S1 IPA atau 3 pilihan prodi D3 IPA. Nah, untuk yang SMM IPS 650.000 ini bisa 3 pilihan prodi S1 IPS ataupun juga bisa 3 pilihan prodi D3 IPS ya, tapi pilihannya 3. Untuk yang IPC ya, ini kombinasi, bisa 2 pilihan S1 IPA, 1 IPS, bisa 2 pilihan D3 IPA dengan 1 IPS, atau sebaliknya 2 pilihan S1 IPS dengan 1 IPA serta 2 pilihan D3 IPS dan 1 IPA. Untuk SPM PD IPA ini pilihannya 3 prodi D3 IPA. Untuk SPM PD IPS pilihannya 3 prodi D3 IPS. Untuk SPM PD IPC 600.000 ini pilihannya kombinasi, bisa 2 pilihan D3 IPA dan 1 IPS atau 2 pilihan D3 IPS dan 1 IPA ya. Ini untuk biaya pendaftarannya berarti range-nya dari 500.000 kisarannya sampai 750.000 ya untuk biaya pendaftarannya. Nah, pilihan program studi di diploma ini cukup banyak ya. Kita lihat di pilihannya diploma ada Fakultas Farmasi ya. Jurusannya Analis Farmasi dan Makanan, ada Fakultas ISIP, jurusannya Administrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusannya Akuntansi Keuangan dengan Kesekretariatan, ada Fakultas MIPA, jurusannya Kimia, Statistik, Fisika, Metrologi dan Instrumental. Lalu kelima ada Teknik Informatika, lalu ada FIB, Fakultas Ilmu Budaya, jurusannya ada Pariwisata, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang dengan Perpustakaan. Ini untuk program studi diploma ya. Jurusannya cukup banyak dan juga jurusan yang sangat bergengsi ya, adik-adik ya. Oke. Lalu untuk jadwal kegiatan ini tadi sudah ya dilaksanakan, saya bacakan ya.
Nah, kita lihat ke materi ujiannya. Materi ujian tulis berbasis komputer untuk materi ujian SMM dan SPMPD IPA ada kemampuan dasar meliputi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, juga matematika IPA. Kalau untuk ujian SMM dan SPMPD IPS, ujiannya ada kemampuan dasar, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Ya, lalu untuk materi ujian SMM dan SPMPD IPC ada kemampuan dasar, lalu ada fisika, kimia, biologi, matematika IPA, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan juga geografi. Ini untuk materi ujian tulis berbasis komputernya. Lalu kita lihat ini yang sangat kita butuhkan infonya ialah daya tampungnya. Daya tampung program sarjana. Di sini bisa kita lihat ya daya tampungnya. Daya tampungnya adik-adik bisa lihat di sini. Kita lihat saja langsung di lamannya. Untuk daya tampungnya masih cukup besar ya. Seperti ilmu kesehatan masyarakat, dia masih memberikan daya tampungnya 200. Ilmu hukum dia memberikan daya tampungnya 350. Akuntansi daya tampungnya masih banyak 125. Manajemen masih banyak 125. Administrasi bisnis dengan teknik lingkungan ya. Administrasi bisnis 60, teknik lingkungan 50, ilmu komputer 75, teknologi informasi 75. Ya, ini daya tampungnya masih sangat banyak ya adik-adik ya. Jadi pendidikan dokter pun masih 100 daya tampungnya. Jadi peluangnya juga cukup besar ya ini. Peluangnya cukup besar untuk kita daftar di sini. Lalu kita lihat untuk daya tampung diploma. Ya, untuk diploma daya tampungnya kita lihat daya tampungnya yang paling besar itu ada di kimia 100, daya tampungnya teknik informatika 100, statistik 100, fisika 100. Lalu ada bahasa Inggris 100, bahasa Jepang 100, perjalanan wisata 100, administrasi perpajakan 100, metrologi dan instrumental 100. Ini untuk daya tampung diploma nih yang paling tinggi saja ya yang saya bacakan ya. Jadi ini peluang kalian banyak banget untuk kalian juga bisa berhasil masuk di diploma ini karena daya tampungnya masih sangat banyak sekali. Oke, sekian info dari saya ya. Jangan lupa langsung daftar saja karena masih banyak waktu kalian untuk bisa daftar sampai tanggal 30 Juni ini. Dan juga kalian masih bisa mempersiapkan waktu untuk ujiannya yang akan diselenggarakan di tanggal 4 sampai 9 Juli. Oke, jika video ini bermanfaat untuk kalian, bisa kalian bantu support untuk berkembangnya video ini dengan cara subscribe, like, dan juga boleh share ke teman-teman kalian yang membutuhkan info pendaftaran mandiri PTN yang masih buka. Salah satunya info pendaftaran mandiri USU. Thank you for watching. God bless you.